Halo, zodiak Leo. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian. Dan aku di sini mengambil tema tentang bagaimana energi orang yang kalian fokuskan sekarang. Jika kalian kepo dengan seseorang, ya, entah itu mantan, pacar, pasangan, ya, suami atau istri, atau gebetan, ya silahkan kalian fokuskan wajahnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Energi kalian akan aku coba tarik dalam pembacaan ini. Kalau misalnya ini resonate ya silahkan diambil pesan yang baik-baiknya, tapi jika ini belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Mungkin pembacaan kali ini bukan energi kalian yang tertarik olehku. Oke. Dan aku juga akan mengambil pesan dari oracle-nya ya. Siapa tahu ada pesan penting yang akan disampaikan olehmu atau orang ini ya. Ini kartu reflection ya. Oh no, kartu afirmasi, sorry. Ya. Oke. Oke. Mulai aja ya. Ada Queen of Cups. Terus ada Four of Cups. Apa ini? Seven of Swords. Kemudian Knight of Wands. Ada Queen of Wands. Five of Wands. The Devil. Dan Seven of Cups. Oke. Queen of Cups ya, dia sedang berfokus pada kehidupannya sekarang ya. Ya sedang fokus pada karir, seperti intinya ada yang dia fokuskan dalam kehidupannya. Oke, di sini dia masih tidak mau mendengarkan apa kata orang-orang di sekitarnya. Dia masih terfokus ya pada apa yang dia prinsipkan, apa yang dia yakini gitu ya. Padahal kejadian yang telah terjadi itu seharusnya sudah menyadarkan dia, sudah memberikan pelajaran pada dia, tapi dia di sini tetap tidak mau mendengarkan apa kata orang-orang gitu untuk perbaikan dalam kehidupannya. Oke, di sini banyak dia melakukan trik-trik ya untuk menyelesaikan keadaannya ya. Mungkin gini, misal dia seorang pebisnis ya, bisnis. Dalam pebisnis itu aturannya adalah tidak boleh menyikut seperti itu ya, menyikut misalnya ingin mendapatkan proyek tapi dia yang sudah mendapatkan proyek itu si perusahaan B misalnya, dia perusahaan A dan sudah taken kontrak gitu dengan si B, tapi ternyata dia di sini justru malah menawarkan cara licik gitu ya, cara licik untuk mendapatkan proyek itu, entah itu dia membayar orang dalam atau dia ya memberikan apa kata-kata manis atau ya semacam itu, kata-kata manis atau janji-janji manis ya kepada si perusahaan penyelenggara proyek itu agar dia yang mendapatkan proyek itu gitu. Padahal mungkin entah yang perusahaan B itu sudah tekan kontrak, tapi kalau tekan kontrak kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa lagi. Mungkin hampir sudah mau tekan kontrak gitu, tapi ternyata dia datang seperti itu. Jadi dia menyerobot. Nah intinya seperti itu. Adanya trik-trik yang tidak baik dia lakukan terhadap tindakannya seperti itu. Oke. Knight of Wands, dia akan melakukannya dengan pede ya. Karena dia merasa ya di dunia ini siapa yang kuat itulah dia yang akan menang. Ya seperti singa di apa hutan sabana seperti itu ya. Siapa yang paling kuat dialah yang menjadi pemimpin gitu ya. Siapa yang
bisa bertahan hidup, dialah yang akan menjadi penguasa seperti itu. Dia memiliki prinsip yang seperti itu. Intinya dia seperti orang yang berdiri sendiri gitu. Dia tidak mempedulikan orang lain di sekitarnya, bahkan dia tidak memandang siapa kamu ya. Di sini ya bisa dibilang juga dia orangnya penjilat seperti itulah jahatnya. Oke, Queen of Wands ya, Queen of Wands dia memang orang yang pekerja keras dia ya, dia orang yang cuek juga. Dia ya hanya memandang apa yang menjadi kebutuhannya gitu. Apa yang menjadi prioritasnya itulah yang akan dia coba capai. Ya, dia tidak akan memandang ke mana-mana ya, dia tidak akan melihat kesengsaraan orang atas perbuatannya. No, dia akan tetap berjuang bagaimana tujuan yang dia inginkan itu tercapai. Ya, ya dibilang egois ya egois, tapi ya ini memang pertahanan hidup dia seperti ini gitu. Oke, Five of Wands ya. Five of Wands ini itu berarti kan sikut menyikut ya. Adanya war atau pertarungan yang sangat sengit ya, itu tadi dalam dirinya itu memang sudah tertanam bahwa ya siapa yang paling kuat itulah yang akan menjadi penguasanya, seperti itu. Dia sudah berpikiran seperti itu, jadi sulit untuk bisa memahami orang lain gitu ya, sulit untuk punya rasa empati terhadap orang lain. The devil ini sudah mendarah daging di dia gitu. Mungkin dari pola asuh dia ya sudah seperti ini, dari lingkungan dia sudah seperti ini, jadi apa namanya, sulit gitu ya untuk bisa dia paham dengan situasi orang-orang karena ini sudah mendarah daging. Intinya itu egonya terlalu kuat ya, gitu sih. Kemudian ya banyak sekali ekspektasi-ekspektasi yang akan dilakukan, rencana-rencana yang sudah dia rencanakan ya, itu ingin dia aplikasikan gitu. Mungkin entah di proyek ini atau nanti di proyek-proyek berikutnya, atau tindakan-tindakan dia akan ya 11-12 lah rencananya akan sama seperti itu, akan melakukan trik-trik kotor gitu ya. Udah ada tertanam semuanya di kepalanya ya. Oke, nih ya. Banyak sekali yang dia inginkan dan ingin dia capai dengan cara apapun. Ya, ada Seven of Sword. Oke. Ini ya demi uang, semuanya demi uang, semuanya demi untuk pertahanan hidup ya. Dia berusaha membuat hidupnya menjadi kaya gitu ya, menjadi mapan gitu. Oke, The Empress. Dia ingin dipandang orang tuh, wah, dipandang orang tuh memang orang yang sukses, orang yang berhasil seperti itu, dan dia ingin diberikan penghargaan oleh orang-orang gitu, dipandang bahwa dia orang sukses, jadi dia ingin mendapatkan reward gitu dari orang, entah itu hanya sekedar ucapan ataupun dalam bentuk benda seperti itu. Page of Coin ya. Dia di sini ingin mendapatkan mungkin miliaran triliunan keuangan yang untuk memperkaya dia ya. Ya intinya dia ingin mendapatkan keuangan dari hasil kerja dia gitu ya. Oke, ya dari trik-trik dia gitu. Oke, ya. Dia tidak akan berpikiran untuk mau peduli dengan orang yang telah dia sikut gitu ya. Entah orang itu akan kehilangan modal dia, entah orang itu akan terpuruk, bangkrut, jatuh, dia tidak akan peduli gitu. Bahkan dia hanya melirik saja, tapi dia tidak akan meminta maaf. Oh, itu tidak mungkin, aku rasa. Dia terlalu apa ya, memiliki jiwa yang ambisius banget gitu ya, obsesif banget di sini. Karena ada di devil di sini, the fool ya. Akan ada trik-trik baru, akan ada awalan baru yang dia akan lalui ya. Awalan baru ini bisa dia akan memulai hubungan atau proyek baru ya, atau
akan ditegur oleh Sang Pencipta agar dia memiliki kehidupan yang baru. Oke, kita lihat langsung ya kartunya. Apa yang akan terbuka kembali? Apa awalan baru yang ingin dia lakukan? Oke, ada sesuatu yang sedang dia pantau, sedang dia pikirkan, sedang dia rencanakan di sini. Oke. Gini. Jadi, ketika ego dia seperti itu, trik-trik dia yang dia keluarkan ya pada saat dia fokus pada apa yang dia inginkan, ternyata dia mendapatkan titik buntu, jalan buntu ya. Ada penghalang atau ada orang atau ada situasi yang membuat dia itu mentok untuk bertindak. Tuh. Mungkin di sini seperti ada suatu kayak hukum ya atau aturan yang membuat dia itu sampai tidak bisa bergerak. Ya, tindakan yang biasanya dia lakukan dengan trik-trik dia, trik-trik kotor dia itu dihentikan oleh suatu aturan itu, gitu ya, atau mungkin oleh seseorang itu, ya, orang yang dalam pekerjaannya, ya, dalam artian yang berkecimpung juga di dalam pekerjaan yang sehubungan dengan yang dia lakukan, gitu. Mungkin dia ada, nah supervisor itu apa ya? Ya, seperti itu ya. Ya, itu memberikan aturan untuk tidak boleh A gitu. Sedangkan yang sering dia lakukan pada proyek-proyek dia sebelum-sebelumnya itu berjalan lancar melakukan tindakan A gitu. Jadi di sini dia mentok karena aturan itu. Ya, akhirnya dia di sini merasa berselisih paham. Entah itu dengan dia dan supervisor itu atau dengan dia dengan pemikirannya sendiri gitu ya. Intinya di sini dia dibuat jengkel, di sini dia dibuat dipaksa untuk mengerti situasi. Ya, merubah keadaan. Oke, di sini dia cukup kalau dibilang tenang ya dia sedang memahami situasi dan cukup menjelimet buat dia ya harus berpikir keras ya. Di sini dia disuruh untuk Tuhan tuh sebenarnya kalau udah Four of Sword ya, itu kan seperti orang yang tidur di atas peti ya, dan dikelilingi oleh 3 sword dan dia memegang sword ya. Nah, jadi Tuhan tuh ingin dia merasa bersyukur dulu deh gitu ya. Coba kamu tenang dulu gitu ya. Coba kamu tenang, fahami dulu apa yang telah terjadi gitu ya. Coba kamu lihat dulu keadaanmu sebelum-sebelumnya. Apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang kamu lakukan, tindakan apa yang kamu lakukan gitu. Sehingga semua ini bisa terjadi seperti itu. Jadi kamu disuruh introspeksi diri seperti itu ya. Tuhan menginginkan kamu untuk berintrospeksi diri. Tuhan mau kamu untuk ya coba bersyukur dulu dengan apa yang sudah kamu dapat. Seperti itu. Nah, ya. Eight of coin atau pentacles di sini ya. Seven ya. Oke, sorry. 1, 2, 3, eight ya, eight of pentacles di sini. Ini artinya adalah ya memang hidup itu memang butuh kerja keras ya. Dia memang orangnya memang pekerja keras kan di sini. Tapi ya cobalah dilihat lagi gitu. Apakah kerja keras kamu ini merugikan orang lain? Oke, the hangman akan ada perubahan baru dalam hidupnya. Gitu ya. Dia akan lebih memahami kembali kehidupannya. Gitu ya. Cobalah sekarang keluar dari cara atau trik kamu yang Seven of Sword tadi itu ya, dengan trik-trik itu. Cobalah rubah cara kamu dalam bekerja dengan cara yang sesuai dengan aturan gitu. Ya, jangan dengan pakai trik-trik licik seperti itu ya.
Tanpa kamu melakukan trik licik pun, kalau semesta menginginkan rezeki itu untukmu, pasti akan untukmu, gitu kan. Nah, jadi di sini dia harus keluar dari situasi yang biasanya dia lakukan untuk merubahnya menjadi situasi yang baru, gitu. Untuk dia bertindak dengan cara yang baru, cara yang berbeda dari biasanya, seperti itu. Queen of Coins ya di sini. Ada Queen yang memegang koin besar di sini. Oke, dia memang akan mendapatkan keberlimpahan ketika dia sudah bisa merubah sikap, merubah cara, merubah pola dia dalam bekerja. Akan dia dapatkan, ya, jika dia bisa melewati tantangan ini. Gitu. Oke, the star. Ya, dia memang harus lebih lagi dekat pada orang-orang yang sehubungan dengan dia, ya, atau mungkin teman-teman kerja dia seperti itu ya. Harus lebih care lagi, harus lebih paham lagi dengan situasi gitu ya. Jadi di sini dia disuruh memahami orang-orang sekitarnya. Udah nggak usah lagi pakai trik-trik licik. Kalian bisa kok bekerja sama dengan cara yang baik-baik saja gitu ya. Intinya the star ini. Ya, dia disuruh untuk rubahlah cara kamu bekerja dengan trik-trik yang baik saja, nggak usah pakai manipulasi seperti itu, gitu ya. Oke, oracle-nya Moon-like goddess, goddess ya, gods. Repress emotion, healing, dan reflection. Oke. Moonlight, God, goddess, reflection, emotion, healing, dan reflex. Oke. Memang mimpi buruk yang telah terjadi selama ini oleh kamu gitu ya. Cahaya malam dari Tuhan itu sudah mulai menerangi kamu. Ya, kamu di sini untuk healing, untuk melepaskan. Maksud aku dia ya, orang yang kamu fokuskan. Memang dia di sini untuk merefleksikan kehidupannya dengan cara yang baik gitu ya. Coba deh untuk kamu itu healing dulu dari perlakuan-perlakuan buruk kamu ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kamu gitu ya. Dan ya cobalah kamu menjadi dirimu sendiri, karena sesungguhnya sejahat-jahatnya orang juga memiliki sifat yang baik, dan sebaik-baiknya orang juga memiliki sifat yang buruk. Jadi sebenarnya orang yang jahat pun itu sebenarnya memiliki hati yang baik ya. Awal mula manusia diciptakan itu memiliki hati yang baik. Dilahirkan pertama kali pun dia itu diberikan kebaikan. Ya, jadi jadilah dirimu sendiri ya, reflection ya. Reflection bahwa kamu itu diberikan apa namanya? Cerminan ya, cerminan diri dari kehidupanmu ini ya. Itu akan menjadikan pelajaran buatmu agar kembali lagi ke seperti semula. Kamu dilahirkan menjadi orang yang baik, maka kamu akan dikembalikan menjadi orang yang baik jika kamu mau menerimanya ya. Cahaya malam dari cahaya Tuhan ya, cahaya bulan gitu. Itu ya memang sudah diatur oleh Tuhan untuk mencerahi kamu, atau dia ya, dia untuk sadar atas tindakan dia selama ini. Ya, itu tidak baik terhadap orang kalau dia memperlakukan orang-orang seperti itu. Ya. Oke, untuk kalian yang fokuskan orang ini, mudah-mudahan ini ceritanya resonate ya dengan kalian. Oke, untuk ciri-cirinya. Oke, kalau misalkan dia laki-laki, aku rasa dia memang orangnya ya pekerja keras. Kemudian badannya kurus, juga berisi ya. Kalau dibilang good looking, not really, nggak juga. Kemudian ya badannya memang bagus sih, tapi kalau ngelihat dari parasnya tuh dia muka muka angkuh gitu loh ya. Jadi makanya aku bilang walaupun badannya bagus gitu ya, bagi menurut wanita kalau laki gitu ya, tapi kalau dilihat dari wajahnya itu jadi tidak good looking gitu loh
Ya paham lah ya maksudnya yang kayak gitu. Oke, rambutnya ya lurus ya, lurus pendek seperti itu. Kulitnya putih sampai sawo matang. Ya, kalau senyum itu senyum, tahu senyum palsu nggak sih, kayak nyinyir gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke. Oke, seperti itulah intinya. Dan kalau dia perempuan itu ya wajahnya terlihat banget kayak angkuh kayak gitu ya. Putih, ada rambutnya bergelombang. No, rambutnya lurus ya, rambutnya lurus, rambutnya ya cukup panjang. Cukup panjang. Ya putih orangnya. Semampai, enggak semampai sih, tapi tinggi ya, sorry. Tinggi, kurus, langsing. Kulitnya putih, bibirnya merah merona. Ya, oke. Kerasa banget auranya bahwa kayak aura sadis kayak gitu. Oke, untuk zodiak yang mungkin berhubungan dengan pembacaan ini ada The Devil, Capricorn, Capricorn. Kemudian ada lagi ini. Ada Aquarius ya. Aquarius, kemudian oke, dua zodiak ini yang energinya kuat gitu ya. Dua zodiak ini yang energinya kuat, tapi tidak menutup kemungkinan karena di sini ada elemen sword ya. Ada sword, itu ada Aquarius, Gemini dan Libra. Kemudian ada Leo, Sagittarius dan Aries. Kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian oke, semua elemen sebenarnya ada di sini, Cancer, Scorpio dan Pisces juga. Jadi tidak menutup kemungkinan zodiak yang lain juga akan sesuai dengan pembacaan ini gitu ya. Oke, untuk kalian, mudah-mudahan ini resonate dengan kalian pembacaannya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu justru malah akan lebih menyakitkan. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.